Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat 19 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Yang terjemahannya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Shadaqallahul aliyyul azim. Pada kesempatan kali ini beberapa poin sebagai mukadimah dalam kajian mengenai hukum melaksanakan tahlil atau mengadakan zikir, bacaan dan doa untuk orang yang telah meninggal dunia. Yang pertama, bahwasanya Islam agama yang mengagungkan dan meninggikan Allah Subhanahu wa taala, juga memuliakan manusia sebagai hamba-hambanya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia atau anak-anak Adam lebih dari semua makhluknya yang lain. Dengan demikian, Islam menganjurkan umat manusia agar memuliakan sesamanya. Setidaknya bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kepada seorang muslim, jiwa dan raganya, hidup dan matinya patutlah dihormati dan dimuliakan. Dengan kata lain, ia berhak mendapat penghormatan dari saudaranya yang seagama. Poin yang ketiga, jika ia meninggal dunia, maka saudaranya itu mendoakannya, membacakan zikir dan doa untuknya, hingga bersedekah atas namanya, dan semua kebaikan itu manfaatnya atau pahalanya akan sampai kepada si mayit. Hal tersebut terdapat di dalam apa yang dilakukan oleh muslimin sebagai adat dan kebiasaan mereka yang baik, yaitu mengadakan tahlil dengan mengundang saudara-saudara yang muslim untuk membaca doa bersama, berzikir, dan bahkan bertawassul untuk seorang yang telah meninggal dunia. Mari kita simak penjelasannya di dalam kitab Majmu' Fatawa karya Bin Baz, jilid ke-13, terbitan Dar Asda'il Mujtama, halaman 371, dengan judul Hukum Menghadiri Majelis Duka dan duduk di dalamnya. Soal ditujukan kepada Bin Baz, hal yajuzu huduru majlisil azai wal julusi ma'ahum? Bolehkah menghadiri majlis duka dan duduk bersama mereka? Pertanyaan ini menyiratkan bahwa si penanya berbeda keyakinan dengan mereka yang mengadakan majlis duka, sehingga ia bertanya apakah boleh duduk bersama mereka. Kemudian Bin Baz menjawab, idza hadaral muslimu wa'aza ahlal mayyiti, jika seorang muslim menghadiri majlis tersebut dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga si mayyit, fadzalika mustahabbun, maka demikian itu disunnahkan, lima fihi minal jabari lahum wat ta'ziyati, dikarenakan di dalam majlis duka itu dengan tujuan menghibur keluarga si mayyit dan berbela sungkawa kepada mereka. Wa idza syariba indahum finjana qahwatin aw syayyin aw tatayyubin, jika meminum segelas kopi atau teh di tempat mereka atau menggunakan wewangian, fala ba'sa ka'adatin nasi ma'a zawarihim, maka hal itu tidak apa-apa sebagaimana kebiasaan orang-orang bersama para pengunjung mereka. Jadi sebagaimana yang kita dapati di tengah masyarakat muslim, bahwa jika ada yang meninggal dunia, kemudian para tetangga atau saudara-saudara yang muslim datang ke rumah duka dan duduk untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga si mayit, kemudian dihidangkan kepada
yang datang, minuman atau makanan, atau juga tercium bau wewangian di rumah duka itu. Demikian fatwa bin Baz. Kemudian mari kita simak penjelasan lainnya di dalam kitab Nihayatuz Zain karya Nawawi Al-Jawi, terbitan Darul Kutubil Ilmiyah Beirut, halaman 275. An-Nawawi di dalam kitabnya ini menjelaskan wat tasadduqu 'anil mayyiti biwajhin syar'iyyin matlubun. Bersedekah atas mayit sesuai syariat adalah hal yang dianjurkan. Wala yataqayyadu bikaunihi fi sab'ati ayyamin aw aktsar aw aqal. Dan tidak terikat dengan masa waktu 7 hari misalnya atau lebih. Wa taqyidun bi ba'dil ayyami minal awaidi faqat. Dan keterikatan dengan hari-hari itu merupakan kebiasaan atau adat saja. Kama afta bidzalika Sayyidu Ahmad Dahlan. Sebagaimana Sayyid Ahmad Dahlan berfatwa demikian itu. Wa qad jarat 'adatun nasi bit tasadduqi 'anil mayyiti. Dan kebiasaan atau adat orang-orang telah berlaku dengan bersedekah atas nama mayit fi salisin min mautihi, pada 3 hari setelah wafatnya, wa fi sabi'in wa fi tamamil 20 wa fil arba'ina wa fil mi'ati, juga pada hari ke-7 atau hari yang ke-20 atau hari ke-40-nya atau hari ke-100-nya. Wa ba'da dzalika yuf'alu kullu sanatin haulan fi yaumil mauti. Dan sesudah itu kemudian dilakukan setiap tahun sebagai haul pada hari wafatnya. Kama afadahu Syekhuna Yusuf As-Sablawaini. Sebagaimana demikian itu dijelaskan oleh Syekh Yusuf As-Sablawaini dari 2 penjelasan yang telah kita simak tadi. Yang pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh bin Baz, seorang ulama salafi, bahwasanya menghadiri majelis duka dan duduk bersama mereka yang hadir di rumah keluarga si mayit, maka hal itu bukan hanya dibolehkan, bahkan disunnahkan. Sebagaimana orang-orang Islam ketika berkunjung kepada saudara-saudara mereka yang seagama, ada hidangan berupa minuman atau makanan, bahkan wewangian di majelis mereka. Yang kedua adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Nawawi Al-Jawi di dalam kitabnya Nihayatuz Zain, bahwasanya bersedekah atas nama mayit dengan dikaitkan dengan hari-hari tertentu, misalnya pada hari ke-3 atau ke-7 atau ke-40 atau hari ke-100-nya setelah wafat, kemudian keluarganya bersedekah atas nama si mayit, maka hal itu adalah perkara matlub atau hal yang diinginkan atau dianjurkan. Dan sebagaimana telah disampaikan di kesempatan yang lalu, bahwasanya doa, zikir, dan bacaan serta sedekah yang pahalanya dihadiahkan kepada si mayit, maka semua itu akan sampai kepadanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.